Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya seorang janda muda berusia 20 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jepang. Tak pernah terbayang dalam hidupnya nasib akan membawanya menikah dengan pria Jepang berusia hampir 3 kali lipat usianya, dan semua itu terjadi justru karena permintaan dari istri majikannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah megah yang tampak tenang itu? Siapa sebenarnya sosok wanita tua yang rela menyerahkan suaminya demi perempuan muda dari Indonesia? Apakah ini cinta, balas budi, atau ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua keputusan itu? Temukan kisahnya yang menguras emosi dan bikin merinding. Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Di usianya yang masih sangat muda, Dewi telah melalui banyak hal yang tak biasa dialami oleh gadis lain seumurannya. Di kampungnya di Jawa Tengah, ia dikenal sebagai gadis sederhana, pendiam, dan sangat mencintai keluarganya, namun hidup berkata lain. Saat berusia 18 tahun, Dewi menikah muda dengan pria pilihannya. Awalnya semua berjalan baik. Mereka tinggal bersama mertua, hidup sederhana, dan menantikan anak pertama mereka. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan seumur jagung. Saat bayi dalam kandungannya berusia 7 bulan, suaminya mulai jarang pulang. Ada banyak alasan kerja lembur, urusan di luar kota, bahkan sakit. Tapi semuanya seperti alasan yang dibuat-buat. Dan tepat 1 minggu setelah anaknya lahir, suaminya benar-benar pergi tanpa jejak. Tak ada pesan, tak ada penjelasan. Yang tersisa hanya tangisan bayi dan kenyataan bahwa Dewi kini harus menanggung semuanya sendiri. Tak ingin menyerah pada keadaan, Dewi memutuskan untuk mencari jalan lain demi masa depan anaknya. Ia menjual sebagian perhiasan warisan almarhum ibunya, lalu mendaftar ke agen penyalur kerja ke luar negeri. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, Dewi mendapatkan kesempatan bekerja ke Jepang sebagai tenaga kerja wanita, TKW, dengan status resmi dan gaji tetap. Ia diterima bekerja di keluarga Ishikawa, pasangan lansia yang tinggal di kota Osaka. Sang suami, Tuan Nobu Ishikawa, adalah pengusaha alat elektronik yang sudah pensiun, sementara istrinya, Madam Hiroko, mengalami penurunan kesehatan karena penyakit persendian yang membuatnya sulit bergerak dan harus terus dibantu. Rumah mereka luas, bersih, dan tenang, tapi terasa sangat sepi. Dewi diberi tugas merawat Hiroko, menyiapkan makanan, dan membersihkan rumah. Tugasnya tidak ringan, tapi ia menjalaninya dengan sabar. Ia sadar bahwa ia bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya di kampung yang dititipkan pada neneknya. Setiap malam, Dewi hanya bisa memandangi foto anaknya sambil menahan rindu dan air mata. Namun perlahan suasana ramah itu mulai berubah. Dewi menyadari, Tuan Nobu yang awalnya pendiam dan menjaga jarak, mulai sering mengajaknya berbicara, mulai dari hal-hal sepele, seperti cuaca, atau makanan Jepang, hingga cerita masa muda dan kenangan bersama istrinya. Nobu sering memuji masakan Dewi, bahkan sesekali menyiapkan teh untuknya saat Dewi kelelahan. Awalnya, Dewi merasa canggung. Ia hanya pekerja, bukan bagian dari keluarga itu. Tapi perlakuan baik, Nobu tak pernah melewati batas. Ia tak pernah berbicara kasar, tak pernah bersikap tak sopan. Justru dari sikap lembut dan perhatian kecil itu, Dewi merasa dihargai sebagai manusia, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak ditinggal suaminya. Hingga suatu malam yang tak biasa, Dewi tengah memijat kaki Madam Hiroko di ruang keluarga. Saat itu cuaca di luar mulai dingin, dan angin musim gugur menyelinap masuk lewat celah jendela. Tiba-tiba, Hiroko menggenggam tangan Dewi dan menatapnya dalam-dalam. "Kamu gadis baik," katanya pelan. Suaranya bergetar karena lemah. Dewi terdiam. Ia tak menyangka Hiroko akan bicara seperti itu. "Saya hanya ingin membantu," jawab Dewi sopan, sambil melanjutkan pijatan dengan perlahan. Namun, kalimat selanjutnya dari Hiroko membuat Dewi seolah lupa cara bernapas. "Suamiku, dia orang baik, tapi aku sudah tak sanggup menjadi istri untuknya. Aku ingin kamu yang menemani dia, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping." Dewi menoleh perlahan, matanya membesar.
Mulutnya ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Hiroko masih memegang tangannya. Aku tidak cemburu. Aku justru merasa tenang jika kamu yang menjaganya. Dia butuh kasih sayang, kamu bisa memberikannya. Lebih dari yang bisa kuberi saat ini, kata-kata itu seperti angin yang menampar lembut wajah Dewi. Ia tidak tahu harus merasa tersanjung, bingung, atau takut. Yang pasti, malam itu menjadi malam yang akan terus membayanginya. Malam itu, Dewi kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Kata-kata Madam Hiroko terus terngiang-ngiang di benaknya. Aku ingin kamu yang menemani dia. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat seperti batu. Dewi memandang bayangan dirinya di cermin. Seorang perempuan muda yang awalnya datang untuk bekerja, kini malah diminta menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Ia mencoba menepis semua pikiran itu. Mungkin itu hanya ucapan lemah seorang istri yang merasa bersalah karena tidak bisa melayani suaminya, pikirnya. Tapi hatinya tak bisa bohong. Ayah tahu Betel, selama ini perhatian Tuan Nobu padanya bukan sekadar bentuk sopan santun. Ada sesuatu yang lebih dalam, meski belum pernah diungkapkan secara langsung. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Tuan Nobu terlihat lebih ceria, bahkan menyapa Dewi dengan senyum yang hangat. Pagi ini, udaranya dingin ya? Kau suka teh hijau hangat? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir dan memberikannya langsung pada Dewi. Itu kali pertama Dewi disuguhi langsung oleh sang majikan. Dewi hanya tersenyum kikuk. Ia menerima teh itu sambil menunduk. Dalam hatinya, perasaan bercampur aduk antara bahagia karena diperhatikan dan takut karena semua ini mungkin akan membuatnya terjebak dalam situasi yang lebih rumit. Tapi tatapan mata Tuan Nobu tidak menyeramkan, justru menenangkan. Ia tidak melihat Dewi sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang berarti. Hari-hari berikutnya, perhatian Nobu semakin nyata. Ia mulai menyelipkan coklat kecil di atas bantal Dewi, memberinya syal hangat untuk bekerja di pagi hari, bahkan membawakan camilan dari luar rumah. Semua itu dilakukan dengan penuh sopan dan tanpa memaksa. Dan Dewi, ia mulai melembut, bukan bata. Hatinya masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang yang tulus. Namun, ia tetap menjaga jarak. Ia tahu posisi dan batasnya. Hingga suatu sore, saat langit Osaka mulai memerah dan daun-daun berguguran di halaman belakang, Tuan Nobu mengajaknya duduk di bangku kayu dekat taman kecil. Aku tahu Hiroko sudah bicara padamu, katanya pelan. Suaranya tenang seperti biasanya. Dewi menunduk. Saya tak tahu harus berkata apa. Tuan Nobu menatap langit yang mulai temaram. Aku dan Hiroko sudah bersama lebih dari 30 tahun. Dia wanita yang sangat kuat, tapi sekarang tubuhnya semakin lemah. Kami berdua tahu waktu kami bersama sudah tak akan lama lagi. Tapi dia masih peduli padaku, dan dia percaya padamu. Dewi tak bisa menahan air matanya. Ia merasa tersentuh, juga tertekan. Tapi saya hanya orang biasa, Tuan. Saya kesini untuk bekerja, bukan untuk mengambil tempat seseorang. Nobu menggeleng pelan. Kau tak mengambil apa-apa, Dewi. Justru kau mengisi yang sudah lama kosong, Hiroko. Dan aku membicarakan ini sejak lama, sejak pertama kali dia melihat caramu merawatnya. Ia berkata padaku, gadis itu punya hati yang hangat. Aku tak khawatir jika suatu hari aku tak bisa lagi berada di sisimu. Hati Dewi semakin berat. Ia tak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Diminta menggantikan posisi seorang istri, bukan karena perebutan, tapi karena keikhlasan. Sebuah cinta yang datang dari kesepakatan hati, bukan dari ego dan paksaan. Sore itu, Nobu mengulurkan tangan dengan lembut. Dewi, aku tak memaksamu, tapi jika kau bersedia, izinkan aku menjaga dan mencintaimu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai suami. Dewi terdiam. Angin musim gugur berhembus pelan, menggerakkan helaian rambutnya. Ia menatap tangan Nobu yang gemetar, menandakan usia yang tak muda lagi. Tapi di balik itu, ada ketulusan yang tak bisa disangkal. Ia tahu keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang anaknya di kampung, tentang masa depan yang lebih baik, dan tentang rasa yang perlahan tumbuh di hatinya tanpa ia sadari. Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja, jawab Dewi akhirnya, lirih namun jujur. Dan dengan satu anggukan pelan dari Nobu, hari itu menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah percakapan di taman itu berjalan seperti biasa, namun tidak lagi terasa sama.
Ada sesuatu yang berubah di hati Dewi, bukan hanya karena pengakuan dari Tuan Nobu, tapi juga karena ketulusan Madam Hiroko yang membuat segalanya terasa lebih hangat, walau masih sulit diterima sepenuhnya oleh pikirannya. Dewi sering merenung di malam hari, memandangi langit Jepang yang penuh bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua nyata? Seorang janda muda dari desa kecil di Jawa kini diminta menjadi pendamping hidup seorang pria asing yang jauh lebih tua darinya, dengan izin dari istrinya sendiri. Ini bukan kisah yang umum. Ini seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun setiap kali melihat senyum Madam Hiroko, setiap kali mendengar langkah pelan Nobu di lorong rumah, hatinya kembali tenang. Tak ada paksaan, tak ada desakan. Justru ia merasa seperti berada di antara dua orang yang sangat menghargainya sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Itu sesuatu yang sangat langka dan sangat berharga. Suatu pagi yang cerah, Dewi sedang merapikan vas bunga di ruang tengah ketika Hiroko memanggilnya pelan dari kursi roda. Dewi, ucapnya lembut, besok aku ingin kalian bicara dengan pengacara keluarga. Dewi menoleh cepat, agak panik. Saya? Kenapa, madam? Tanyanya bingung. Hiroko tersenyum, wajahnya pucat, namun matanya bersinar damai. Aku ingin semuanya jelas. Aku tidak akan hidup selamanya, dan aku ingin memastikan tidak ada yang menyakiti kalian nanti. Kau harus tahu bahwa yang akan kau jalani bukan hal mudah. Akan ada omongan, akan ada penolakan, tapi aku ingin kau siap. Dewi menahan napas. Kata-kata itu seperti pukulan lembut yang menyadarkannya akan kenyataan. Ini bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang kehidupan yang akan berubah selamanya. Dan ia harus benar-benar siap menghadapinya. Ia menggenggam tangan Hiroko dengan erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Hari berikutnya, pengacara keluarga datang. Namanya Mr. Saito, seorang pria parubaya yang telah mengurus semua urusan hukum keluarga Ishikawa sejak bertahun-tahun. Ia menyapa Dewi dengan ramah, lalu memulai percakapan yang panjang dan hati-hati. Tuan Nobu duduk di samping Dewi, sementara Hiroko menyimak dari kejauhan. Apa yang ingin saya sampaikan sangat penting, kata Mr. Saito. Tuan Ishikawa telah memutuskan untuk menjadikan Anda bagian dari keluarganya secara sah. Tapi ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal tanggung jawab besar. Anda akan menjadi istri dari seorang pria yang dikenal luas di Jepang. Nama Anda akan diperhatikan, bahkan mungkin dicibir. Dewi menunduk. Ia sadar semua itu. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk keputusan besar seperti ini. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Tuan Nobu menggenggam tangannya pelan. Kau tidak sendiri, katanya lembut. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Dan Hiroko, dengan suara yang hampir tak terdengar, ikut berkata, kau tidak merebut apapun, Dewi. Kau justru meneruskan cinta yang aku mulai. Jangan ragu, jalan ini berat, tapi aku percaya kau mampu. Dewi menangis. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan perlahan, namun penuh penyesuaian, Dewi kini tinggal sekamar dengan Nobu, tidur di sisi pria yang dulu ia sebut majikan. Namun hubungan mereka tidak dimulai dengan romansa yang menggebu. Semuanya tumbuh perlahan, dalam keheningan, dalam perhatian-perhatian kecil yang tak terlihat mata, tapi terasa oleh hati. Dewi mulai mengatur keuangan rumah, memasak untuk Nobu dengan resep khas Indonesia, yang perlahan mulai disukai suaminya, dan merawat Hiroko yang kesehatannya semakin menurun. Ia merasa seperti telah menjadi jantung baru rumah itu, menjaga semuanya tetap berdetak. Meski ia sendiri masih belajar bagaimana menjadi istri, bukan hanya pekerja. Nobu pun tak banyak menuntut. Ia tahu Dewi masih muda, masih belajar, dan ia memberikan waktu serta ruang bagi Dewi untuk tumbuh. Ia tidak pernah memaksa Dewi menjadi seseorang yang bukan dirinya. Justru itulah yang membuat Dewi semakin menghargainya. Ia merasa dihormati, diterima, dan dicintai tanpa syarat. Namun di luar rumah, cerita mereka mulai tersebar. Beberapa tetangga yang mendengar kabar pernikahan itu mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang sinis, ada pula yang diam-diam iri. Dewi tahu tak semua orang akan memahami. Ia sadar bahwa usia mereka terpaut jauh, dan banyak yang menilai hubungan seperti ini tak wajar. Tapi Dewi tak ingin hidupnya ditentukan oleh pandangan orang. Ia hanya ingin membalas semua kebaikan yang telah ia terima. Ia ingin menjadi istri yang bisa diandalkan. Bukan karena harus, tapi karena ia memang ingin. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta tak selalu hadir dengan cara yang biasa. Kadang cinta datang lewat luka, lewat kehilangan, dan lewat kesempatan yang tak pernah direncanakan.
Dan di dalam rumah itu, meski suara-suara dari luar terus bergema, Dewi menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tak lagi terbangun dengan rasa takut akan hari esok. Ia tak lagi merasa sendiri. Kini, ia punya seseorang yang menggenggam tangannya setiap malam dan mengatakan, "Kau cukup, kau layak, kau dicintai." Hari-hari terus bergulir, dan musim berganti dengan pelan. Salju mulai turun dari langit Jepang yang kelabu, menutupi halaman dengan selimut putih yang tenang. Di dalam rumah, kehangatan masih terjaga. Dewi kini telah fasih berbahasa Jepang, mampu berkomunikasi dengan tetangga dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Ia tak lagi sekadar janda muda dari Indonesia, tapi istri dari Tuan Nobu, dan lebih dari itu, ia adalah perempuan yang telah membuktikan bahwa cinta tak mengenal batas usia ataupun asal negara. Namun, suatu pagi yang dingin, Hiroko memanggil Dewi dengan suara lirih. Ia sudah lama tak banyak bicara. Nafasnya kini pendek-pendek dan kulitnya semakin pucat. Dewi menggenggam tangan perempuan yang dulu memberinya kehidupan kedua itu. Hiroko menatap matanya dengan sorot yang tenang, lalu berbisik, "Terima kasih telah menggantikan tempatku. Dewi, kau membuat akhir hidupku tenang." Tangis Dewi pecah tanpa suara. Ia tahu saat itu akan datang, tapi tak pernah siap benar-benar kehilangan satu-satunya perempuan yang menerimanya seperti anak sendiri. Saat Hiroko akhirnya menutup mata untuk selamanya, Dewi tidak hanya kehilangan ibu rumah tangga tempat ia dulu bekerja, tapi juga seorang sosok ibu, guru, dan sahabat yang mengubah hidupnya dari bawah ke atas. Setelah Hiroko pergi, rumah itu terasa lebih sepi, tapi Nobu dan Dewi saling menguatkan. Mereka berbagi kenangan, tertawa kecil sambil mengingat kata-kata Hiroko, dan perlahan, luka itu tak lagi terasa menyakitkan. Nobu pun mulai menyerahkan banyak urusan bisnisnya kepada Dewi. Ia percaya bahwa istrinya, meski muda, adalah perempuan yang cerdas dan berhati besar. Di tangan Dewi, rumah tangga itu berubah menjadi tempat yang lebih hidup, lebih hangat, dan penuh tawa. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di taman belakang rumah yang dulu menjadi tempat pernikahan mereka, Nobu berkata pelan, "Tahukah kamu, sebelum Hiroko memintaku menikahimu, aku sempat ragu. Bukan karena kamu bukan orang baik, tapi karena aku takut kau tak bahagia bersamaku." Dewi menoleh menatap wajah suaminya, yang kini mulai keriput, namun selalu terlihat penuh ketulusan. Ia menggenggam tangan Nobu dan menjawab lembut, "Kebahagiaan bukan datang dari orang muda atau tua, tapi dari siapa yang mau mencintai kita dengan sabar. Dan Tuan, adalah hadiah terbesar dalam hidup saya setelah semua luka yang saya alami." Nobu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam momen itu, mereka saling menyadari bahwa cinta sejati tak selalu datang dalam bentuk yang indah sejak awal. Kadang cinta hadir dalam bentuk tanggung jawab, dalam kesetiaan yang diuji waktu, dalam pelukan di malam-malam sunyi, dan dalam doa-doa yang tak pernah terdengar. Tahun-tahun pun berlalu, Dewi kini dikenal di lingkungan sebagai istri yang setia dan pemilik usaha kecil yang sukses. Ia membuka tempat pelatihan kerja bagi perempuan muda dari berbagai negara, terutama sesama pekerja migran yang pernah merasakan pahitnya bekerja di negeri orang.